Baik, saya akan melanjutkan dari bab 13 ke bab 14 tentang SQL operasi DML dan DDL. Tujuan: mengenal operasi perintah SQL dalam DML, Data Manipulation Language, DDL, Data Definition Language. DML adalah inti dari SQL. DML adalah operasi dalam SQL yang sering digunakan dalam manipulasi data. Statement DML sering dieksekusi saat melakukan operasi add atau insert, update, dan delete data dari database. Suatu transaksi terdiri atas kumpulan statement DML yang membentuk suatu unit logik kerja. Menambahkan add record baru pada tabel seperti yang ada di bawah. Sintaks statement insert and row baru pada tabel menggunakan statement insert seperti contoh di bawah. Hanya satu baris atau row yang terinsert secara serentak dengan sintaks ini. Insert baris baru. Saat insert baris atau row baru mengandung nilai-nilai untuk tiap kolom. Urutan nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan urutan kolom tabel dan harus sesuai dengan tipe datanya. Contoh seperti gambar yang di bawah. Masukkan untuk tiap nilai bertipe karakter dan date di dalam tanda petik 1. Insert baris row dengan nilai 0. Ada kalanya untuk mengisi atau insert data hanya pada beberapa kolom saja. Artinya kolom yang tidak didefinisikan akan bernilai 0. Contoh insert intro departemen seperti yang di bawah. Jika ingin menspesifikkan nilai bernilai 0, maka keyword 0 dapat dimasukkan dalam klausa values seperti yang ada di bawah. Mengcopy baris row dari tabel lain. Operasi insert dalam memasukkan data baru dapat dilakukan insert data dari tabel lain dan menggunakan operasi subquery jika seakan-akan mengcopy dari tabel lain. Contoh seperti di bawah. Jangan digunakan clause values. Dalam subquery, nilai kolom harus sesuai dengan definisi kolom yang ditentukan. Merubah update data dalam tabel employees ada di bawah. Try to update row in the employees table ada di bawah dan ada perbedaan dengan angka. Sintaks statement update. Modifikasi data row yang tak ada dengan statement update seperti yang ada di bawah. Update pada lebih dari satu row. Baris kadang juga diperlukan. Update baris atau row dalam tabel. Jika ingin mengupdate pada spesifik row, maka clause where harus diikutsertakan sebagai filter atau pembatas. Contoh seperti yang ada di bawah. Jika ingin mengupdate keseluruhan row dalam tabel, maka clause where dapat dihilangkan. Contoh seperti di bawah. Update 2 kolom dengan subquery. Update juga dapat dilakukan pada lebih dari 2 kolom dengan menggunakan subquery. Contoh update job, it, and dan salary agar sesuai atau match dengan employer it 205 dengan employer underscore it sama dengan 114. Seperti yang ada di bawah. Perubahannya menghapus delete record pada tabel departemen seperti yang di bawah. Sintaks statement delete. Gunakan statement delete untuk menghapus data row yang ada dalam tabel. Contoh ada di bawah. Delete baris atau row dalam tabel. Jika ingin mendelete pada spesifik row, maka clause where harus diikutsertakan sebagai filter atau pembatas. Contoh seperti yang ada di bawah. Jika ingin mendelete keseluruhan row dalam tabel, maka clause where dapat dihilangkan. Contoh juga berada di bawah. Delete rows berdasarkan tabel yang lain. Untuk menghapus atau delete data row dengan nilai yang berasal dari tabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan subquery. Contoh seperti yang di bawah. DML warning
yang perlu diperhatikan dalam operasi DML, baik insert, update, maupun delete, adalah kondisi constraint table. Jika terdapat constraint antar tabel atau adanya primary key dan vary key atau parent dan child, misal saat delete data, maka akan terdapat error. Contoh sepertinya yang ada di bawah. Anda tidak dapat mendelete row yang mengandung primary key yang digunakan sebagai vary key pada tabel yang lain. DML warning, misal pada update. Contoh, tidak terdapat adanya departemen underscore id sama dengan 55 sebagai primary key dari parent tabel tersebut. Dan contohnya juga pada di bawah. Sekian dari saya.